Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firadaha dari Prodi Ilmu Komputer semester 4 Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di video ini saya akan melakukan analisis dengan judul topik perancangan chatbot pada Natural Language Processing (NLP). Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Dari judul topik yang sudah saya tentukan, yaitu perancangan chatbot pada Natural Language Processing atau NLP, terdapat beberapa artikel jurnal yang membahas sesuai topik tersebut, diantaranya rancangan bangun chatbot pembelajaran Java pada Google Classroom dan Facebook Messenger. Kedua, rancang bangun chatbot sebagai pusat informasi lembaga kursus dan penelitian menggunakan pendekatan Natural Language Processing. Analisis dari dua artikel jurnal tersebut, saya akan menganalisis yang pertama metode pengumpulannya, yang kedua model atau jenis SDLC apa yang digunakan serta penjelasannya, yang ketiga menemukan size gap-nya. Untuk artikel yang pertama, metode penelitiannya. Penelitian ini memanfaatkan sistem pembelajaran chatbot Java di Google Classroom dan Facebook Messenger yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman belajar. Penelitian ini melibatkan pengujian chatbot di 3 kelas, membandingkan hasil ujian akhir antara metode pengajaran konvensional dan pembelajaran berbantuan chatbot. Chatbot dirancang untuk memberikan respon percakapan, materi pemrograman Java, dan kuis dengan metode pengorganisan item latihan. Implementasinya melibatkan pengembangan sistem blok pengetahuan untuk menyajikan pertanyaan dengan berbagai tingkat kesulitan menggunakan Jetful sebagai pembuat bot. Rekomendasi lebih lanjut mencakup penggunaan beragam kombinasi kata kunci dan respon, menggabungkan pembelajaran mesin untuk pemrosesan teks, memberikan bobot pada jawaban siswa, dan menggabungkan metode berbeda untuk meningkatkan respon database. Untuk jurnal yang kedua, memanfaatkan text mining dalam pengembangan aplikasi chatbot, khususnya dengan fokus pada vector space model. Proyek chatbot melibatkan penggunaan mesin pencari untuk memproses pertanyaan terbaru yang diajukan ke sistem. Penelitian ini juga menggabungkan teknik pemrosesan bahasa alami untuk membuat chatbot berbasis web. Pendekatan ini melibatkan integrasi metode penambangan teks dalam aplikasi chatbot, menemukan model ruang vektor untuk pengambilan informasi. Metodologi penelitian mencakup analisis dan pemrosesan pertanyaan penggunaan untuk meningkatkan kecerdasan dan kemampuan respon chatbot. Dengan menggunakan metode penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan chatbot dalam memahami dan merespon pertanyaan pengguna secara efektif melalui pemanfaatan teknik penambangan teks dan pemrosesan bahasa alami. Untuk kedua, analisis model jenis SDLC apa yang digunakan serta penjelasannya. Untuk jurnal yang pertama, penelitian ini tidak menyebutkan secara spesifikal SDLC spesifik yang digunakan dalam pengembangan sistem pembelajaran chatbot Java di Google Classroom dan Facebook Messenger. Namun, berdasarkan gambaran proses pengembangan sistem, hal tersebut secara dengan sifat model spiral yang iteratif dan inkremental. Model spiral melibatkan siklus perencanaan analisis risiko, rekayasa, dan evaluasi sehingga cocok untuk proyek dengan ketidakpastian tinggi dan persertaan yang terus berubah. Model ini memungkinkan fleksibel dalam menggabungkan perubahan, mengelola risiko secara efektif, dan menggunakan sistem secara bertahap melalui beberapa iterasi. Untuk jurnal kedua, penelitian ini menggunakan model waterfall, siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SLDC) aplikasi chatbot. Model waterfall ada pendekatan linear dan sekuensial terhadap pengembangan perangkat lunak, di mana kemajuan mengalir terus ke bawah melalui fase konsepsi, inisiasi, analisis, desain, konstruksi, pengujian, penerapan, dan pemilihan. Dalam konteks pengembangan chatbot, model waterfall melibatkan kemajuan terstruktur dari satu fase ke fase lainnya, memastikan bahwa setiap fase diselesaikan sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Untuk yang ketiga,
analisis menemukan research gap-nya. Untuk jurnal yang pertama, penelitian tidak secara eksklusif menyebutkan kesenjangan penelitian tertentu atau kesenjangan penelitian yang diinterdeksikan dalam penelitian ini. Namun, berdasarkan konten yang diberikan, kondisi kesenjangan penelitian bisa jadi adalah kurangnya diskusi tantangan atau keterbatasan prediksi yang dihadapi selama penerapan sistem pembelajaran chatbot. Untuk jurnal yang kedua, berdasarkan informasi yang diberikan, potensi kesenjangan penelitian mungkin disebabkan oleh kurangnya studi komprehensif yang berfungsi pada instruksi metode penerbangan teks khusus model ruang vektor dalam aplikasi chatbot untuk mengambil informasi dan pembagian responnya. Selain itu, mungkin terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai evaluasi kinerja chatbot dalam hal kepuasan pelanggan dan efektivitas dalam memberikan informasi kepada pengguna domain spesifik penawaran dan jadwal kursus pendidikan. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.